Halo dan welcome. Selamat datang di channelnya Delight Photoworks. Perkenalkan, nama saya Chris dari Delight Photoworks Bandung. Di video ini kita bakal bahas tools yang sering banget dipakai pada saat kita editing. Namanya itu Move Tools. Move Tools ya. Buat teman-teman yang baru mulai belajar Photoshop, jangan khawatir karena saya akan coba jelaskan sebaik mungkin, step by step. Buat teman-teman yang sudah advance juga silahkan nonton juga, karena mungkin ada fitur-fitur atau informasi-informasi yang berguna buat teman-teman editing kedepannya nanti. Oke, kita langsung mulai aja ke Move Tools. Oke, Move Tools. Move Tools ini digunakan untuk memindahkan objek atau foto yang ada di kanvas kita. Oke. Shortcutnya V, dan yang penting dari Move Tools ini adalah ya ini shortcutnya justru karena dia sering banget dipakai, jadi diingat-ingat aja. Kalau saran saya sih shortcutnya itu V. Jadi kalau kita lagi di tools lain, tinggal tekan V, langsung kita kembali ke Move Tools. Nah, seperti tools-tools yang lain nih, brush atau healing brush atau clone stamp ya, semua settingannya itu ada di atas ini. Oke. Tuh, kalau misalnya brush, settingan kekerasan atau ukuran atau jenis brush ada di sini, ada di atas ini. Semua begitu. Termasuk Move Tools. Saya udah bikin satu gambar ya, ilustrasi. Ini bisa di-download kalau emang mau, supaya lebih mudah, lebih cepat paham. Di-download aja. Nanti linknya saya kasih di deskripsi. Maaf. Saya kasih di deskripsi, terus bisa diikuti sekalian bareng sambil saya jelaskan. Nah, sekarang di sini saya punya layer background paling bawah, dan di atasnya ini ada 5 warna yang berbeda yang terpisah di masing-masing layer. Ungu ya layer terpisah sendiri, hijau ya layer tersendiri, dan selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Buat teman-teman yang belum paham tentang layer, boleh komen aja di bawah kalau bingung tentang layer. Nanti saya coba bikinin deh videonya, semoga bisa membantu ya. Sementara saya ikutin aja dulu. Nah, sekarang cara kita memindahkan menggunakan Move Tool ini, memindahkan objek menggunakan Move Tool ini adalah kita aktifkan dulu nih layer yang mau dipindahkan objeknya, baru kita geser, klik aja. Biru, geser. Hijau, geser. Ungu, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah mulai bekerja dengan banyak layer, puluhan atau mungkin ya banyak sekali gitu ya, kita kan bingung nih, duh lingkaran biru ini ada di layer mana nih gitu loh. Nah, untuk itu Photoshop kasih fitur yang namanya auto select. Jadi kalau auto select ini, kalau tadi kita mau memindahkan misalnya lingkaran yang biru ini, kita harus aktifkan dulu, cari dulu layernya, aktifkan, baru kita geser. Kalau fitur auto select, kita tinggal klik objeknya ada di mana. Misalnya oranye nih, saya nggak aktifkan ya di sini, yang aktif masih yang biru. Otomatis dia pindah, dia akan mendeteksi, oh lingkaran yang oranye itu ada di layer yang ini. Dia langsung aktifkan supaya lingkaran yang oranye ini bisa kita geser. Oke, merah misalnya, saya lagi di hijau tuh yang aktif tuh. Oh ya, aktif itu artinya di highlight ini tuh, warnanya lebih terang tuh. Ini yang aktif yang merah, layer merah. Ini yang aktif layer biru, dan selanjutnya. Jadi begitu. Auto select itu dia akan pilih sendiri tuh, ada di background mana ya, maaf, ada di layer mana ya gambar ini, terus diaktifkan supaya kita bisa pindahkan. Oke. Nah, selanjutnya ada di sini ada dua pilihan, ada layer, ada group. Untuk auto select ini ada dua pilihan, ada layer, ada group, gitu ya. Nah,
Untuk supaya gampang ingetnya, kita bikin dulu grup. Cara bikin grup buat teman-teman yang belum tahu adalah tahan tombol kontrol, lalu klik layer mana saja yang ingin dijadikan satu grup. Kalau di sini di contohnya saya ingin bikin layer biru, hijau, dan ungu itu dalam satu grup. Artinya saya aktifkan dulu tiga-tiganya dengan cara tahan tombol kontrol atau komen kalau di Mac. Komen kalau di Mac. Oke, lalu klik kanan, lalu group from layers. Oke aja. Saya ulang. Ya, saya ulang. Aktifkan layer-layer yang mau kita masukkan dalam satu grup. Ya, tahan tombol kontrol nih, lalu klik mana aja, lalu klik kanan, group from layers, atau yang lebih keren lagi itu pakai shortcut aja. Shortcutnya itu Ctrl G. Oke, setelah dipilih mana aja, tekan Ctrl G, mereka akan langsung otomatis masuk dalam satu grup. Kita kembali ke Move Tools nih. Di sini kalau kita pilih auto selectnya ke grup, ya, pada saat saya klik yang biru, nah yang biru ini kan ada di dalam grup nih, ya, saya buka nih isinya, nih biru itu kan ada dalam grup. Kalau saya geser, yang pindah semua satu grup, dia akan auto select satu grup, tidak lagi per layer. Gitu. Kalau yang tidak dalam grup, ya biasa sama. Cuma kalau yang dalam grup, saya klik manapun ya, dia akan, nah seperti ini, dia akan pindah semua. Oke. Nah, sekarang kalau si auto select ini kita balikan lagi ke layer, ya, bagaimana kita pindahkan yang warna birunya ini? Apakah pindah semua atau hanya layer birunya aja? Oke. Kalau kita aktifkan yang ini, layer, ya, dia akan menganggap semuanya ini di layer yang terpisah dan grupnya diabaikan. Oke, jadi hanya biru aja yang pindah ini pasti tuh, walaupun dia dalam satu grup gitu, cuma tidak dianggap satu grup gitu loh, karena ini Photoshop akan auto select layernya, tidak grupnya. Nah, cara lainnya untuk memindahkan satu grup ini selain dengan auto select ini, kalau misalnya ini mati, caranya ya sama, aktifkan aja grupnya sama dengan tadi. Aktifkan grupnya. Kalau kita mau pindahin merah kan aktifkan merahnya, baru pindahin. Ini satu grup nih, aktifkan grupnya, pindahin. Sama kok sebenarnya. Tinggal pilih aja mau cara mana yang lebih gampang, mau dengan auto select atau kayak gini. Kalau saya sih lebih sering kayak gini ya. Ini selalu saya matikan karena saya biasanya pilih sendiri gitu. Saya juga kerja nggak pernah terlalu banyak layernya kok. Biasanya dinamain, jadi ingat gitu bagian ini ada di layer mana, bagian ini ada di layer mana, dan selanjutnya. Oke. Selanjutnya di sini juga ada fitur yang namanya Show Transform Controls. Artinya gini, kalau misalnya kita aktifkan layer yang oranye nih, Show Transform Control, di sini Photoshop akan mengeluarkan handle yang berguna untuk kita merubah ukuran dari si objek tersebut. Seperti ini. Jadi bisa kita rubah-rubah ukurannya kalau seandainya kita mau. Caranya gitu. Merah, ya handle ini akan ada di lingkaran yang merah gitu. Grup ya keseluruhan bisa kita rubah. Kalau mau merubah satu-satu, hijau aja ya klik aja hijaunya, biru juga sama, unyu juga sama. Nah seperti itu. Dan oke,
Ini bisa dikeluarkan, ini bisa di show atau di hide aja, nggak apa-apa sih. Ya kalau kita butuh untuk merubah ukuran ya tinggal diaktifkan aja. Nah, fitur satu lagi adalah yang ini, alignment. Alignment ini jarang sekali saya lihat ada yang pakai ya, padahal kalau buat saya sih penting banget ini alignment ini. Nah sekarang masalahnya adalah ini grade ini abu-abu, ini nggak bisa diklik. Terus cara makainya gimana? Gitu. Nih contohnya supaya gampang nih, saya keluarin dulu dari grup ya. Caranya ya ini, klik kanan, ungroup layers. Udah keluar semua. Oke, sekarang cara makainya gimana? Seandainya nih saya ingin lingkaran yang biru ini ada di tengah dari kanvas. Caranya gimana? Caranya adalah dengan fitur ini. Fitur ini baru aktif kalau kita sudah ada seleksi. Oke, kita ambil dulu nih, kita ambil seleksi yang rectangular, kita pilih kanvasnya keseluruhan. Bisa begini atau Ctrl A atau jadi select all juga bisa. Ini kan saya pilih kanvasnya semua. Lalu kita pindah lagi dengan V tadi shortcutnya. Oke, ke Move Tools. Nah, lingkaran biru ini saya ingin ada di tengah horizontal, secara horizontal. Nih, Photoshop akan detek sendiri tengahnya mana, dia pindahin ke tengah secara horizontal. Yang satu lagi secara vertikal. Nah, dengan demikian dia kan ada di tengah-tengah, persis di tengah-tengah. Kalau nebak-nebak kan susah, ada di mana, ada di mana. Makanya caranya pakai ini, jadi kita tahu titik tengahnya ada di mana. Yang lain juga sama. Yang merah nih misalnya, saya ingin taruh di tengah. Sama, caranya sama. Oke, dan jangan lupa kalau sudah selesai select, kita deselect dulu atau Ctrl D itu. Seperti itu. Oke. Jadi kalau sekarang udah nggak bingung lagi kalau misalnya kita mau memindahkan objek persis di tengah-tengah dari kanvas. Kalau kita bikin album misalnya, kita pengen tahu ini tengahnya sebelah mana sih, supaya kita nggak bingung gitu. Caranya gitu. Nah tadi kan kita select keseluruhan kanvas tuh. Sekarang kalau kita select hanya sebagian, segini misalnya, bisa nggak titik yang ungu ini ada di tengah-tengah sini, di tengah-tengah dari seleksi ini? Caranya ya sama, bisa. Kita aktifkan yang layer unyu ini, lalu kita pindah ke Move Tools atau V. Lihat, karena dia menganggap kanvasnya hanya segini gitu, dia akan pindahkan ke tengah-tengah dari seleksi yang sudah kita bikin. Oke, tempat lain juga sama gitu loh. Atau kalau seandainya seleksinya bentuknya lingkaran, bisa nggak? Coba aja. Maaf. Nah, misalnya lingkaran nih, saya pengen si bola yang hijau ini ada di tengah-tengah lingkaran. Bisa nggak? Kita pindahkan lagi ke Move Tools atau V. Lalu lihat, secara horizontal, secara vertikal, dia akan ada di tengah-tengah sini. Kalau kita mau yang lainnya ini, samping kirinya atau samping kanannya, di edge-nya, di tepian atau tepi atas atau tepi bawah, sama. Cuma jarang saya pakai sih. Yang paling sering dipakai ya ini, supaya si objek ada di tengah-tengah persis, tanpa harus kita nebak-nebak. Sering-seringnya sih nggak ngepas kan, kalau kayak gini kan pasti pas. Gitu. Biasa kalau sudah select dan selesai, kita deselect atau Ctrl D. Oke, apalagi ya? Udah mungkin ya. Sementara untuk selection, untuk Move Tools, ini yang sering saya pakai fitur-fiturnya. Itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Moga-moga bisa cukup membantu, bisa nambah informasi buat teman-teman yang sudah sering pakai Move Tools tapi belum tahu, atau mungkin jadi informasi yang cukup mudah dipahami juga buat teman-teman yang baru belajar. Jadi
silahkan di like dan di follow channelnya, di subscribe juga, nyalain aja lonceng notifikasinya, jadi kalau ada video-video baru bisa belajar bareng lagi, bisa ngobrol lagi. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya ada bahan atau topik yang ingin teman-teman bahas bareng-bareng di sini, komen aja di bawah, nanti saya coba buatkan videonya supaya kita bisa bahas sama-sama di sini. Oke, itu aja sementara. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya.